Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dia Larasati, NIM 1903211000019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan bisnis pada UKM Tempe Ibu Meti. Terdapat 8 aspek yang akan saya bahas, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi, serta aspek budaya. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil UKM Tempe Ibu Meti. UKM Tempe Ibu Meti berada di Desa Puncel, RT 8 RW 2, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. UKM ini adalah usaha yang memproduksi tempe. UKM Tempe Ibu Meti dimiliki oleh Ibu Meti. UKM ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Aspek teknis. Lokasi UKM Tempe Ibu Meti berada di Desa Puncel, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kedekatan dengan pasar, bahan baku, serta ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kerja. Bahan baku pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai ini diperoleh dari Desa Tayu dengan jarak tempuh kurang lebih 19 km. Tata letak pada UKM Tempe Ibu Meti masih sederhana, tetapi adanya tata letak tersebut dapat membantu dalam proses produksi tempe sehingga lebih efisien dan dapat menghasilkan produk yang maksimal. Untuk proses produksi diawali dari penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tempe. Ibu Meti melakukan pengawasan terhadap kualitas mutu, dimulai dari penyediaan bahan-bahan yang digunakan hingga pengemasan. Sedangkan teknologi pada UKM Tempe Ibu Meti masih sederhana, tetapi Ibu Meti memiliki satu mesin pemecah kedelai. Aspek pasar dan pemasaran. UKM Tempe Ibu Meti memiliki 2 saluran pemasaran. Saluran pertama, produsen langsung ke konsumen akhir, dan saluran kedua yaitu produsen ke pedagang pengecer lalu ke konsumen akhir. Ibu Meti menjual produknya berupa tempe di pasar dekat lokasi produksi tempe. Selain itu, Ibu Meti juga melakukan penjualan tempe di rumahnya. Untuk pesaingnya sendiri, UKM Tempe Ibu Meti memiliki 5 pesaing. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah penjual tempe di Pasar Puncel. Tetapi Ibu Meti yakin tidak kalah saing karena Ibu Meti memiliki kualitas tempe yang bagus dan terjamin. Untuk produk tempe Ibu Meti sendiri memiliki 2 ukuran, yaitu kecil dan besar. Untuk ukuran kecil menggunakan plastik 2 ons, sedangkan untuk ukuran besar menggunakan plastik setengah kilo. Harga tempe yang memiliki ukuran kecil yaitu seharga Rp500, sedangkan yang memiliki ukuran besar harganya Rp1.000. Untuk promosi, Ibu Meti melakukan promosi secara langsung, di mana Ibu Meti tidak menggunakan promosi melalui media sosial. Aspek manajerial dan organisasi. UKM Tempe Ibu Meti belum memiliki struktur organisasi. Hal tersebut karena tenaga kerja yang ada pada UKM tersebut hanya terdapat 1 orang saja. Ibu Meti selaku pemilik usaha ikut terjun secara langsung dalam pembuatan tempe. Secara umum, kualifikasi pada UKM Tempe Ibu Meti berasal dari tenaga kerja luar keluarga, dengan jumlah tenaga kerja pada UKM ini sebanyak 1 orang. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Meti yaitu harian, di mana dalam 1 harinya sebesar Rp20.000, sehingga dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp600.000. Untuk pelatihan dan pengarahan, Ibu Meti selalu memberikan pelatihan dan pengarahan kepada tenaga kerja sehingga dalam proses produksi tempe dapat berjalan dengan lancar. Untuk fungsi manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh Ibu Meti terhadap usaha yang dijalankannya. Aspek lingkungan.
Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya dapat menimbulkan sebuah dampak positif maupun negatif. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Meti yaitu pembuatan tempe, di mana pembuatan tempe ini tentunya menimbulkan sebuah limbah. Ibu Meti melakukan pengolahan pada limbah tersebut untuk dijadikan sebagai pakan ternak berupa sapi maupun kambing. Sehingga adanya pengolahan tersebut dan pemanfaatan dari limbah produksi tempe tersebut dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, karena Ibu Meti bertanggung jawab secara penuh terhadap lingkungan sekitar. Aspek finansial. UKM tempe Ibu Meti secara finansial dapat dilakukan perhitungan melalui NPV, IRR, dan net P/C, di mana nilai NPV yang didapatkan yaitu sebesar Rp913.957, di mana nilai ini merupakan nilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan atau dijalankan. Untuk nilai IRR sendiri yang didapatkan yaitu sebesar 49%, di mana nilai tersebut lebih besar daripada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 8%, sehingga usaha ini layak untuk dikembangkan. Sedangkan untuk nilai net B/C yaitu diperoleh nilai sebesar 1,706. Hal tersebut lebih besar daripada 1, sehingga usaha tempe Ibu Meti layak untuk dikembangkan atau dilanjutkan. Aspek hukum. UKM tempe Ibu Meti belum memiliki surat perizinan untuk usahanya. Hal tersebut dapat menyulitkan dalam memperoleh pinjaman, subsidi bahan baku, maupun pelatihan agroindustri yang lebih baik. Alasan Ibu Meti tidak membuat izin usaha karena takut apabila dikenakan pajak usaha dan beranggapan bahwa usaha yang dijalankannya masih dalam skala kecil sehingga tidak membutuhkan surat izin usaha. Aspek sosial. Aspek sosial pada UKM tempe Ibu Meti memiliki dampak positif terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat sekitar lokasi usaha, serta dapat menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar lokasi usaha, sehingga adanya UKM tempe Ibu Meti memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan saling menguntungkan. Adanya perencanaan terhadap pendirian UKM tempe Ibu Meti diharapkan dapat memberikan peluang dalam penyerapan tenaga kerja langsung di sekitar lokasi usaha. Aspek ekonomi dan budaya. Dari segi aspek ekonomi, UKM tempe Ibu Meti memiliki dampak positif terhadap struktur ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan tenaga kerja. Sedangkan dari aspek budaya, UKM tempe Ibu Meti tidak terlalu memberikan pengaruh seperti adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar lokasi usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.